Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga kalian masih dalam keadaan sehat walafiat. Di hari yang cerah ini, kita akan belajar tentang fungsi kuadrat bagian yang pertama. Masih bersama dengan Bu Anis. Kali ini Bu Anis ditemani oleh si kecil, dia juga akan belajar tentang fungsi kuadrat. Oke, setelah melihat video ini, maka diharapkan kalian semua akan bisa menjelaskan bentuk umum fungsi kuadrat dan mengidentifikasi fungsi kuadrat. Oke, ayo kita belajar. Yang pertama adalah bentuk umum fungsi kuadrat. Seperti apa bentuk umum fungsi kuadrat? Nah, bentuknya seperti ini. Fx sama dengan AI kuadrat ditambah Bx ditambah C. Dengan A adalah koefisien I kuadrat, B adalah koefisien X, dan C adalah konstanta. Atau bisa juga ditulis dalam bentuk Y sama dengan AI kuadrat ditambah Bx ditambah C. Ini adalah bentuk umum fungsi kuadrat. Kemudian kita belajar mengidentifikasi fungsi kuadrat. Tapi sebelumnya, kalian ingat bahwa tadi bentuk fungsi kuadrat kan AI kuadrat ditambah BI ditambah C, ya kan? Nah, tapi di sini harus kalian ingat bahwa A, B, dan C adalah bilangan real dan A tidak boleh sama dengan 0. A-nya tidak boleh sama dengan 0, ingat-ingat ya. Karena kalau 0 maka bukan fungsi kuadrat. Oke, lanjut. Apa saja untuk mengidentifikasi fungsi kuadrat? Yang pertama adalah karakteristik grafik fungsi kuadrat berdasarkan koefisien I kuadrat. Jadi kita bisa menentukan ini grafik fungsi kuadrat bagaimana? Berdasarkan koefisien I kuadrat atau berdasarkan nilai A. Kemudian yang kedua, kita akan belajar tentang pembuat nol fungsi. Yang ketiga adalah sumbu simetri, dan yang keempat adalah karakteristik. Kita akan belajar karakteristik grafik fungsi kuadrat berdasarkan nilai diskriminan. Masih ingat kan diskriminan? Lambangnya adalah huruf D. Oke, ya betul. Oke, satu persatu akan kita pelajari. Yang pertama adalah karakteristik grafik fungsi kuadrat berdasarkan koefisien I kuadrat atau nilai A. Ya. Grafik fungsi kuadrat berbentuk parabola. Ini yang perlu kalian ingat, bahwa grafik fungsi kuadrat berbentuk parabola. Pada grafik fungsi kuadrat, Fx sama dengan AI kuadrat ditambah Bx ditambah C berlaku berikut. Yang pertama, jika A lebih besar 0, A itu adalah koefisien dari X kuadrat. Ingat-ingat, A adalah koefisien dari I kuadrat. Jika A lebih besar 0, maka grafiknya akan menghadap ke atas dan mempunyai titik puncak minimum serta nilai minimum. Jika A lebih kecil dari 0, maka grafik fungsi kuadratnya akan menghadap ke bawah dan mempunyai titik puncak maksimum serta nilai maksimum. Nah, ini dia gambarnya ya. Jadi jika koefisien I kuadratnya atau nilai A-nya lebih besar dari 0, maka gambarnya akan seperti ini. Nah, membuka ke atas. Nanti di sini yang paling bawah ini adalah titik puncak minimum. Kemudian kalau nilai A-nya lebih kecil dari 0 atau koefisien I kuadrat lebih kecil dari 0, maka parabolanya akan menghadap ke bawah. Tengkurap, kata orang tengkurap. Nah, nanti di sini adalah titik puncak maksimum. Ya, paham ya? Nah, kemudian yang kedua, pembuat nol fungsi. Apa itu pembuat nol fungsi? Pembuat nol fungsi Fx sama dengan AI kuadrat ditambah Bx ditambah C adalah nilai X yang menyebabkan Fx atau Y-nya sama dengan 0. Jadi kalau Y-nya 0, kita akan menemukan nilai X-nya.
Itu disebut pembuat nol fungsi. Pembuat nol fungsi juga dapat untuk menentukan titik potong grafik pada sumbu X. Bagaimana cara menentukan pembuat nol fungsi? Yang pertama, atau tentunya langsung saja di sini menggunakan persamaan kuadrat. Jadi karena y-nya sama dengan 0, ini kan fx atau y-nya 0, maka akan terbentuk persamaan kuadrat. Ya kan? Nah, maka mencari nilai x-nya adalah sama saja mencari akar-akar persamaan kuadrat. Kan? Nah, yang dimaksud seperti ini. Jadi tadi pembuat nol fungsi juga dapat menentukan titik potong grafik pada sumbu X. Jadi kalau y-nya 0, kita akan bisa menemukan nilai x1 dan nilai x2. Nah, ini sebagai titik potong pada sumbu x-nya. Ini yang dimaksud dengan pembuat nol fungsi. Ya. Yang ketiga adalah tentang sumbu simetri. Apa itu sumbu simetri? Sumbu simetri adalah garis. Sekali lagi, sumbu simetri adalah garis yang membagi grafik fungsi kuadrat menjadi dua bagian yang sama bentuk dan ukurannya. Kalau pada bidang datar ada sumbu simetri lipat. Jadi suatu garis yang bisa membagi bidang datar itu menjadi dua sama bentuk dan ukuran. Begitu juga sumbu simetri pada grafik fungsi kuadrat. Nah, ini gambarnya ya. Jadi dilihat, ini ada parabola atau grafik fungsi kuadrat. Mana sumbu simetrinya? Ini yang berwarna merah. Garis yang berwarna merah, garis putus-putus yang berwarna merah ini adalah sumbu simetri. Kalau yang bawah ini adalah titik puncak. Ini berarti titik puncak minimum. Kemudian di sini ada pembuat nol fungsi atau titik potong pada sumbu X, X1 dan X2. Bagaimana cara menentukan sumbu simetri? Yang pertama bisa menggunakan pembuat nol fungsi. Maksudnya, ketika kita mencari pembuat nol fungsi, kita akan menemukan nilai X1 dan nilai X2. Maka sumbu simetrinya adalah X sama dengan X1 ditambah X2 dibagi 2. Atau bisa juga menggunakan rumus. Seperti apa rumusnya? Ya, jika diketahui fungsi kuadrat fx sama dengan ax kuadrat ditambah bx ditambah c, maka sumbu simetrinya adalah x sama dengan negatif b per 2a. Ini adalah rumus dari sumbu simetri. Cari sumbu simetri. X sama dengan negatif B per 2A. Ya. B adalah koefisien X, A adalah koefisien X kuadrat. Oke, yang keempat. Karakteristik grafik fungsi berdasarkan nilai diskriminan. Masih ingat diskriminan? Simbolnya apa? D. Diskriminan itu simbolnya D. Rumusnya D kuadrat dikurangi 4AC. Jika D-nya lebih besar 0, maka grafiknya memotong sumbu X di 2 titik. Jika D-nya sama dengan 0, maka grafiknya memotong sumbu X di 1 titik. Jika D lebih kecil dari 0, maka grafiknya tidak memotong sumbu X. Saya berikan gambarnya. Nah, ini ya. Jadi kalau ini D-nya lebih besar 0, maka akan memotong sumbu X di 2 titik. Kalau D-nya sama dengan 0, akan memotong sumbu X di 1 titik. Jika D-nya lebih kecil dari 0, maka tidak memotong sumbu X. Begitu juga ini kalau parabolanya tengkurap. Nah, bisa dilihat kan ya. Jadi ini kalau parabolanya menghadap ke atas, kalau A-nya lebih besar dari 0. Kalau A-nya lebih kecil dari 0, maka parabolanya menghadap ke bawah ya. Oke, sekarang saya berikan contohnya. Sebuah fungsi kuadrat fx sama dengan y kuadrat dikurangi 4x ditambah 3.
Yang pertama, bagaimana arah grafik fungsinya? Yang kedua, apakah grafik tersebut memotong pada sumbu X? Yang ketiga atau C, tentukan titik potong pada sumbu X. Dan yang terakhir, tentukan sumbu simetrinya. Oke, satu persatu kita jawab. Bagaimana dengan arah grafik fungsinya? Nah, kita lihat fungsi kuadratnya kan fx sama dengan x kuadrat dikurangi 4x ditambah 3. Dari sini a-nya sama dengan 1. A itu koefisien x kuadrat ya. B-nya sama dengan negatif 4 dan C-nya sama dengan 3. Nah, berarti kan ini A-nya 1 berarti lebih besar dari 0 kan? Nah, berarti bagaimana? Grafiknya menghadap ke atas karena A lebih besar dari 0. Ya kan? Ini A-nya 1 sih, berarti lebih besar dari 0. Kemudian apakah grafik tersebut memotong pada sumbu X? Nah, kita lihat diskriminannya. Ayo kita hitung bersama-sama diskriminannya. Rumusnya adalah D sama dengan B kuadrat dikurangi 4AC. B-nya negatif 4 kita masukkan. Berarti negatif 4 pangkat 2 atau kuadrat dikurangi 4 kali A, A-nya 1 kali C, C-nya 3. Negatif 4 kuadrat hasilnya berapa? 16. Dikurangi ini 4 kali 1 kali 3, 12 ya. Nah, berarti 16 dikurangi 12 berapa? 4. Karena D-nya 4, berarti kan D-nya lebih besar dari 0. Maka grafiknya memotong pada sumbu X di 2 titik. Ya kan? Nah, tentukan titik potong pada sumbu X. Yuk, sekarang kita titik potong pada sumbu X. Berarti sama saja mencari pembuat 0 fungsi. Fx sama dengan x kuadrat dikurangi 4x ditambah 3, atau bisa kita tulis y sama dengan x kuadrat dikurangi 4x ditambah 3. Sekarang y-nya kita ganti 0. Nah, sehingga membentuk apa? Persamaan kuadrat. Kemudian kita akan cari nilai x-nya dengan cara difaktorkan. Ya kan, masih ingat ya? Menjadi x dikurangi 1 kali x dikurangi 3 sama dengan 0. Dari sini ketemu x1 sama dengan 1 atau x2 sama dengan 3. Berarti titik potong pada sumbu x adalah 1,0 dan 3,0. Oke. Yang terakhir, tentukan sumbu simetrinya. Kita gunakan rumus. Rumusnya apa? X sama dengan negatif B per 2A. Masukkan aja negatif B, B-nya negatif 4 per 2A, A-nya 1, 2 kali 1. Berarti ini kita hitung jadinya negatif 4, hasilnya 4 per 2 kali 1, 2. 4 per 2 berapa? 2. Jadi sumbu simetrinya adalah X sama dengan 2. Nah, kalau kita gambar nih, seperti ini gambarnya ya. Ini titik potong pada sumbu X-nya, ya kan? Kemudian ini sumbu simetrinya X sama dengan 2. Grafiknya menghadap ke atas, memotong sumbu X di 2 titik. Karena D-nya lebih besar dari 0. A-nya lebih besar dari 0 sehingga menghadap ke atas. Oke. Begitu dari saya. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Terima kasih atas perhatian kalian. Kita jumpa lagi nanti di fungsi kuadrat bagian kedua. Oke, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.